Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reva Lutfiana dari kelas 10-4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah sosiologi dengan poin pembahasan yang mencakup 1. Sosiologi sebagai ilmu sosial. 2. Pengertian sosiologi. 3. Pengertian menurut para tokoh. 4. Teori dasar sosiologi. 5. Lahirnya teori sosiologi. 6. Perkembangan sosiologi. Manusia kodratnya adalah makhluk sosial di mana secara alami memiliki dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi, berhubungan, dan hidup bersama dengan orang lain. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 yang menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah. Pengertian sosiologi. Sosiologi dari segi bahasa terdiri dari dua bahasa, yakni sosios dalam bahasa Yunani yang berarti kawan dan logos dalam bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Sosiologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Pengertian menurut para tokoh. 1. Émile Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial yang berisi cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. 2. William F. Wood dan Meyer F. Minkoff. Sosiologi adalah ilmu tentang penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. 3. Joseph Rothschild dan Roland Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia di dalam kelompok. 4. Surjono Sukanto. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dan masyarakat. 5. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi merupakan studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Menurutnya, ilmu ini sangat mempesona dan menarik karena subjeknya adalah perilaku manusia sendiri sebagai makhluk sosial. Penyebab lahirnya teori sosiologi. Lahirnya teori sosiologi merupakan hasil dari perpaduan kompleks berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Eropa pada abad ke-19. Perubahan drastis yang terjadi pada masa itu seperti revolusi industri dan revolusi Perancis mendorong para pemikir untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat dan perubahan sosial yang begitu cepat. Teori dasar sosiologi. 1. Teori fungsionalisme struktural. Teori ini merupakan hasil dari imajinasi Émile Durkheim yang membayangkan masyarakat sebagai suatu kelompok yang tersusun dari berbagai komponen dan saling mempengaruhi satu sama lain. 2. Teori konflik. Teori ini merupakan hasil dari pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan yang diusung masing-masing kelas sosial dapat menciptakan hubungan sosial berkonflik. 3. Teori interaksionisme simbolik. Perpaduan dari pemikiran Herbert Blumer, George Herbert Mead, dan Max Weber melahirkan teori ini yang memberikan analisa tentang masyarakat berdasarkan subjektivitas yang diciptakan oleh individu dalam interaksi sosial. Perkembangan sosiologi. 1. Pada mulanya, sosiologi merupakan bagian dari filsafat sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Topik yang dibahas berfokus pada hal-hal yang menarik perhatian umum seperti kekuasaan dan konflik sosial. 2.
Tahap perkembangan berikutnya, ruang lingkup pembahasan akan mencakup pola kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat dan aturan yang harus diikuti oleh semua individu dalam masyarakat. Penelitian terkini mengenai komunitas ini disebut sebagai ilmu sosiologi. 3. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yakni statika sosial, yaitu bagaimana masyarakat saling terkait, dan dinamika sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat keseluruhan dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Comte membayangkan penemuan hukum-hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial dengan mengembangkan hukum-hukum tersebut menjadi sebuah ilmu. Meskipun demikian, atas jasanya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai bapak sosiologi. 4. Istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer pada tahun 1820 hingga 1903 melalui buku Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat dengan menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Spencer melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung seperti layaknya suatu organisme. 5. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim pada tahun 1858 hingga 1917 mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya The Rules of Sociological Method 1895. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai value free. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Jadi, kesimpulan dari sejarah sosiologi adalah bahwa disiplin ini berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial yang signifikan di Eropa pada abad ke-19 dengan munculnya revolusi industri dan perubahan-perubahan lainnya. Sosiologi lahir sebagai upaya untuk memahami struktur sosial, dinamika masyarakat, dan perubahan sosial. Para pemikir seperti Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber berperan penting dalam mengembangkan teori-teori dan metodologi untuk menganalisis fenomena sosial. Sejak itu, sosiologi terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial manusia di berbagai konteks dan masyarakat. Sekian video presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaiannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.